Halo, jumpa lagi dengan Gado-Gado SG. Berhubung besok 17 Agustusan, saya juga mau ikut merayakan dengan membuat kue nuansa merah putih. Nah, ini bahannya ada terigu sebanyak 320 gram. 20 gramnya boleh diganti pakai tepung susu ya. Saya nggak punya, jadi semuanya pakai terigu saja. Tetapi yang ini beet, saya beli satu buah dan direbus ambil 100 gram. Lalu campur sedikit susu 30 gram. Jadi totalnya 130 gram. Nah, ini gulanya seharusnya dari resep aslinya 50 gram, tetapi saya kurangin menjadi 30 gram. Ya. Nah, ini butter ya. Tadi lagi potong-potong satu loncat ke dalam terigu. Ya, jadinya putih-putih. Terigu, bukan. Butternya ada 40 gram. Dan sebutir telur. Dan vermipannya belum saya siapkan. Ada pakai 1,5 sendok teh. Nanti langsung ambil aja dari bungkusannya ya. Semua bahannya kita masukkan ke dalam mixer. Terigu, gula, lalu saya mau masukkan vermipan, baru saya gunting. Kita ambil 1,5 sendok teh, satu setengahnya, oke setengah. Lalu kita masukkan beet juga. Saya ambil sendok dulu. Oke, kita masukkan semua. Terkadang ya, ini untuk bahan cairan bisa kurang lebih, kadang bisa 130 lebih, kadang bisa kurang, tergantung terigunya ya. Nanti kita lihat bagaimana. Telur juga saya masukkan. Ini adalah resep donat klasik yang saya catat dari buku perpustakaan. Di perpustakaan sini ya, banyak sekali buku resep berbagai macam bahasa. Oke, ini kita mixer dulu, ceritanya nanti lanjut ya. Semua bahannya sudah siap, tinggal kita nyalakan mesin. Adonan terlihat kering, mau ditambahkan 1-2 sendok makan susu lagi. Kelihatan sudah bagus. Tadi saya tambahkan sekitar 3 sendok makan susu segar. Masukkan setengah sendok teh garam, dan butternya mau saya masukkan juga. Butter dan garam sudah dimasukkan, kita mixer lagi sampai menjadi adonan yang lembut. Adonannya sudah jadi dan cukup empuk. Tutup adonan dan biarkan hingga mengembang sekitar 30 sampai 45 menit. Oke, ini adonannya 45 menit. Nah, sekarang kita mau bentuk bulat. Nggak pakai timbang ya. Jadi dikira-kira saja. Nih, singkirkan dulu. Saya mau bagi menjadi 12. Oke. Coba kita kira-kira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini kayaknya kekecilan, kita tambahkan. Oke, tak apa. Kita bentuk bulat dulu. Seperti ini.
kira ini terlalu, ada yang terlalu. Oke. Oh ya, mau cerita soal yang resep tadi ya, kan separuh ceritanya. Biasanya saya suka pinjam buku perpustakaan. Di sana buku apa saja ada dan terdiri dari berapa bahasa ya? Ada yang bahasa Inggris, tentunya bukunya lebih banyak, dan ada buku Mandarin nomor 2 banyak, dan Tamil dan Melayu. Biasanya yang Melayu juga ada campuran buku bahasa Indonesia, buku dari Indonesia. Jadi kalau lagi rajin ya, ubek-ubek buku yang berbahasa Melayu, kadang-kala akan ketemu buku cerita berbahasa Indonesia terbitan Gramedia, dan atau terbitan dari perusahaan yang lain ya, tapi banyakkan dari Gramedia. Dan lalu juga buku resep juga banyak banget. Jadi saya suka pinjem. Tapi yang buku mana ya? Nih. Buku resep donat ini saya catat dari buku resep terbitan Malaysia kayaknya. Ada 2 bahasa bilingual, bahasa Inggris dan Mandarin. Jadi saya lihat bahasa Inggrisnya. Saya tidak bisa membaca tulisan Mandarin. Lumayan bagus, saya sudah coba beberapa kali bikinnya, jadi ya bagus. Dan sekarang berbagi dengan kalian resepnya. Untuk selengkapnya resep original yang saya catat dari buku perpustakaan ya, saya akan tulis di deskripsi, jadi kalian bisa ngecek di sana. Nah, yang sekarang spesial bikinnya warna merah, donat merah, untuk merayakan 17 Agustusan besok ya. Dan warnanya lumayan cakep. Oke. Ini satu ada lebih 13. Jadi yang ini ada 12. Nanti kita akan lubangin. Oke, kelihatan tidak? Jadi warnanya cakep ya. Ada sisa satu, kita taruh di lain. Nanti kita kasih kertas. Dan yang ini kita bulat-bulatin. Dan nanti kita lubangin. Saya nggak pakai cetakan atau apa, langsung dilubangin. Seperti ini saja. Nanti kalau digoreng juga jadi cakep ya. Nah, kita lubangin satu persatu. Saya suka donat klasik, mengingatkan zaman kecil. Ada anti-anti jual segala macam kue. Ya, dulunya tentunya banyakkan ya. Tidak ada yang namanya cake atau apa, tapi sebutannya kalau donat klasik sebutannya macam kue gelang ya. Apa? Sama? Saya nggak tahu. Tetapi saya suka sekali makannya. Nah, seperti ini. Nanti kita diamkan kurang lebih 15-20 menit, baru kita goreng. Nah, seperti ini. Seperti biasa, saya lebih suka bikin masakan yang simple, yang tidak pakai ribet. Jadi kebanyakan lihat ya, resep yang saya posting itu resep yang mudah untuk dipraktekkan. Nah, seperti ini sudah mau selesai. Oke. Digoreng jadi cakep nanti. Tapi
minyaknya banyak dan apinya kecil saja, jadi bisa mateng tengahnya dan nggak usah sampai terlalu kecoklatan biar merahnya tetap cakep. Dulunya saya bikin roti warna merah dan putih, bikin sandwich ya. Udah sekitar berapa tahun yang lalu saya pernah bikin 2 kali rotinya, sandwichnya 2 kali. Sekali untuk merayakan karena di kebun ya, komunitas ada perayaan, jadi saya bikin sandwich untuk dibagi, sandwich merah putih. Tak lama 17 Agustusan juga saya bikin sekali lagi rotinya, 2 kali bikin. Nah, bisa nggak ya? Nanti mungkin saya akan taruh di kertas yang lain supaya nggak udah ngembang nanti bisa menyatu. Oke, seperti ini. Kita tutup dan biarkan 15-20 menit, baru kita kembali lagi untuk menggorengnya. Sudah 20 menit mau kita goreng. Cakep ya warnanya. Sudah mulai digoreng. Udah ngembang, kelihatan gendut-gendut. Sudah bisa diangkat. Kita masukkan ke sumpit. Begini. Oke, biasanya sumpitnya kurang panjang, jadi bisa 4 dan satunya pakai sutil. Oke, kita taruh di sini, biarkan dingin ya. Oke, cakep banget warnanya. Oke, semua sudah selesai digoreng dan tunggu dingin, baru kita kasih gula. Sekarang proses untuk kasih gula ya. Bahasa Indonesia apa ya? Besta? Mohon dimaafkan kalau kadang bahasa Indonesia saya nggak ada yang salah. Ini udah 4 sendok ya. Coba 5 sendok ya gula. Oke. Saya jarang ngomong bahasa Indonesia di sini. 2, 3, 4. Coba dulu 4 sendok. Udah terlalu kadang. Oke. Saya kasih daun pandan, ini sudah dicuci bersih. Kita mau besta, kalau nggak salah ya bahasa Indonesianya. Dimasak sampai gulanya larut dan betul-betul mengental. Kita biarkan dulu 4 sendok bisa. Saya nggak pakai takaran, cuma ini pakai ilmu kira-kira. Saya biarkan dulu sampai betul-betul kental, baru kita masukkan donatnya. Mau kecilkan apinya. Ini gulanya sudah mengental ya, seperti ini ya, udah mengental ya. Nah, kita mau masukkan donatnya. Saya kecilkan apinya kecil sekali, saya tuang semua donatnya. Oke, dan aduk ya. Saya matikan apinya, mau matikan apinya dulu, baru kita aduk semuanya. Pakai dua tangan ngaduk lebih cepat. Nih. Ini kalau sudah diaduk tadi langsung dimatikan apinya ya, biar gulanya tidak menjadi cair lagi. Dan ini jika sudah dingin pelan-pelan akan keluar gulanya seperti ini ya.
Jadi teringat kue gelang zaman waktu masih kecil, paling suka makannya seperti ini. Nah, semakin dingin nanti gulanya akan kelihatan semakin banyak dan putih. Jadi seperti ini, merah dan putih. Oke, nanti kita angkat ya. Ini sisa bit yang bikin donat tadi. Lagi mikir bagusnya diapain? Kalian punya ide? Donat kemerdekaan sudah jadi, biarpun sudah tinggal di luar negeri ya. Indonesia tetap di hati. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 merdeka. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode masak berikutnya. Bye bye.